Halo sahabat Bawaslu Batang, kembali lagi dalam Rindu, membahas seputar pemilu dan demokrasi bersama Bawaslu. Tahukah kamu, jika dalam beberapa waktu terakhir ini, terdapat perkembangan baru soal norma hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan atau pilkada. Pembaharuan norma hukum ini sangat penting dilakukan, apalagi jika melihat kondisi hukum dan politik yang dinamis dan terus berubah di tengah masyarakat. Tentu pembaharuan norma hukum ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang semakin jujur, adil, berintegritas, dan berkepastian hukum. Nah, kira-kira apa saja pembaharuan norma hukum tersebut? Yuk tonton video ini sampai tuntas ya! Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah norma atau aturan hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada yang berdampak pada perubahan sebagian pasal dan ada pula yang berdampak pada perubahan secara menyeluruh, yaitu penyusunan norma hukum baru, baik dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Nah, berikut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pembaharuan norma hukum pemilu dan pemilihan. 1. Putusan MK nomor 65/PUU-21 Romawi _2023 dan Putusan MK nomor 69/PUU-22/2024. Putusan MK ini mengatur mengenai pembatasan kegiatan kampanye, baik pemilu atau pemilihan yang menggunakan fasilitas atau tempat pendidikan. 2. Putusan MK nomor 90/PUU-21 Romawi _2023. Putusan MK ini mengatur tentang batas usia dan syarat calon presiden serta calon wakil presiden. 3. Putusan MK nomor 60/PUU-22 Romawi _2024. Putusan MK ini mengatur tentang partai politik yang tidak mendapatkan kursi DPRD dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. 4. Putusan MK nomor 135/PUU-22 Romawi _2024. Putusan MK ini mengatur tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan. 5. Putusan MK nomor 136/PUU-22 Romawi _2024. Putusan MK ini mengatur tentang kepastian pemberian sanksi pidana bagi anggota TNI atau Polri dan pejabat negara yang tidak netral dalam pilkada. 6. Putusan MK nomor 104/PUU-23 Romawi _2025. Putusan MK ini mengatur tentang hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilihan atau pilkada oleh Bawaslu bukan lagi berupa rekomendasi, akan tetapi berupa putusan yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. 7. Putusan MK nomor 48/PUU-17 Romawi _2019. Putusan MK ini mengatur tentang nomenklatur Panwas Kabupaten atau Kota menjadi Bawaslu Kabupaten atau Kota pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Itu tadi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan pembaharuan norma hukum pemilu dan pemilihan. Semoga dengan adanya putusan MK ini dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan yang semakin jujur, adil, berintegritas, dan berkepastian hukum. Jika kamu ingin mengetahui lebih jauh soal pemilu dan demokrasi di Indonesia, simak terus Merindu Bawaslu Kabupaten Batang. Mari, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Halo sahabat Bawaslu Batang, kembali lagi dalam Rindu, membahas seputar pemilu dan demokrasi bersama Bawaslu. Tahukah kamu, jika dalam beberapa waktu terakhir ini, terdapat perkembangan baru soal norma hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan atau pilkada. Pembaharuan norma hukum ini sangat penting dilakukan, apalagi jika melihat kondisi hukum dan politik yang dinamis dan terus berubah di tengah masyarakat. Tentu pembaharuan norma hukum ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang semakin jujur, adil, berintegritas, dan berkepastian hukum. Nah, kira-kira apa saja pembaharuan norma hukum tersebut? Yuk tonton video ini sampai tuntas ya! Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah norma atau aturan hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
Ada yang berdampak pada perubahan sebagian pasal dan ada pula yang berdampak pada perubahan secara menyeluruh, yaitu penyusunan norma hukum baru, baik dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Nah, berikut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pembaharuan norma hukum pemilu dan pemilihan. 1. Putusan MK nomor 65/PUU-21 Romawi _2023 dan Putusan MK nomor 69/PUU-22/2024. Putusan MK ini mengatur mengenai pembatasan kegiatan kampanye, baik pemilu atau pemilihan yang menggunakan fasilitas atau tempat pendidikan. 2. Putusan MK nomor 90/PUU-21 Romawi _2023. Putusan MK ini mengatur tentang batas usia dan syarat calon presiden serta calon wakil presiden. 3. Putusan MK nomor 60/PUU-22 Romawi _2024. Putusan MK ini mengatur tentang partai politik yang tidak mendapatkan kursi DPRD dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. 4. Putusan MK nomor 135/PUU-22 Romawi _2024. Putusan MK ini mengatur tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan. 5. Putusan MK nomor 136/PUU-22 Romawi _2024. Putusan MK ini mengatur tentang kepastian pemberian sanksi pidana bagi anggota TNI atau Polri dan pejabat negara yang tidak netral dalam pilkada. 6. Putusan MK nomor 104/PUU-23 Romawi _2025. Putusan MK ini mengatur tentang hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilihan atau pilkada oleh Bawaslu bukan lagi berupa rekomendasi, akan tetapi berupa putusan yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. 7. Putusan MK nomor 48/PUU-17 Romawi _2019. Putusan MK ini mengatur tentang nomenklatur Panwas Kabupaten atau Kota menjadi Bawaslu Kabupaten atau Kota pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Itu tadi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan pembaharuan norma hukum pemilu dan pemilihan. Semoga dengan adanya putusan MK ini dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan yang semakin jujur, adil, berintegritas, dan berkepastian hukum. Jika kamu ingin mengetahui lebih jauh soal pemilu dan demokrasi di Indonesia, simak terus Merindu Bawaslu Kabupaten Batang. Mari, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.